بسلطة الأولياء شيخ عبد القادر الجليل وسلم أحمد وشيخ محمد وسلم أحمد وشيخ سيدي عبد الغني وشيخ أحمد جبريل وشيخ محمد وشيخ خصوصا كأنك بين وحدنا وشيخ شغل لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, wa salli wa sallim wa karrim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina dhukhrina barakatina wa maulana Muhammad al-amin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbah fanzur ma tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man dakhala asy-syurur fi qalbil mu'min dakhala al-jannah wa kama qala ar-rasul sadaqallahu al-'azim wa sadaqa ar-rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya dengan kita sabarkan segala dosa dan kesalahan kita, mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa mama kita, mbak kita, guru-guru kita, berkat Rasul mereka dari panjangan umur kita, disihatkan umur kita, dibimbing dalam hidup kita sampai akhir hayat kita. Husnul khatimah, mudah kita hidup beriman, mati beriman, sempurna iman, masuk surga dengan Rasulullah khairul anam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita berataan calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini lah kita berada di 6 hari bulan Zulhijjah. Sok 7 karena hari Selasa kita 8 hari Tarwiyah, 9 karena kita hari Arafah, 10 karena hari Raya Idul Adha tadi. Dari sekian banyak perjalanan hari, ada beberapa hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah hari Arafah. Hari Arafah ini salah satu hari yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluknya. Pernah dalam riwayat diceritakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikatku, ya malaikati, wahai malaikatku, unduru abdi, pandanglah hamba-hambaku. Mereka berkumpul di padang Arafah dari berbagai macam penjuru. Mereka datang kepada mengharapkan ampunan Allah. Coba wahai malaikatku, apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hendak, kabarkan kepada aku, kata Allah. Maka malaikat turunan ke padang mahsyar. Seluruh malaikat karena perintah Tuhan turun melihat, mendengar apa yang diminta ahli-ahli Arafah tadi. Maka mereka pun naik, ya Rabbana, kami mendengar, kami tadi memperhatikan, seluruhnya meminta surgamu ya Allah.
Mereka berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, ulun minta surga. Mereka minta surga, ya Rabb. Allah berfirman, wahai malaikatku, adakah mereka pernah melihat surga? Apakah pernah melihat surga? Mereka tidak, ya Rabb. Mereka tidak pernah melihat surga. Allah berfirman, wahai malaikatku, seandainya mereka pernah melihat surga, maka mereka lebih bersungguh-sungguh lagi untuk meminta surga. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku? Ya Rabbana, mereka minta, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah hindarkan kami daripada siksa api neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah, ya Rabb. Andai mereka tadi pernah melihat neraka, pasti mereka bersungguh-sungguh meminta kepadaku supaya terhindar daripada azab api neraka. Demi kemuliaanku, kata Allah, dengarkan wahai para malaikatku, siapapun mereka yang di padang Arafah duduk bersimpu, ku ampuni seluruh dosa-dosanya. Makanya Allah Ta'ala bersifat Ghafar, bersifat Tawwab. Ghafar itu adalah mengampuni dosa hamba yang berulang-ulang kali melakukan kesalahan. Tawwab sama menerima berulang-ulang kali kesalahan-kesalahan hamba. Jadi Tuhan kita itu menerima kesalahan kita, mengampuni kesalahan kita sebanyak apapun ulang-ulangnya perbuatan maksiat yang kita kerjakan kepada Allah. 1, 3, 5, 10, 100. Andai kita sehari hanya berbuat 70 kali berbuat dosa, 70 kali kita bertaubat meminta ampun, tetap diampuni Allah Ta'ala. Nah, lalu menjelang kita malam tarwiyah atau malam Arafah atau malam hari raya Idul Adha, hendaklah ini kesempatan yang paling baik bagi hamba Allah Ta'ala untuk meminta ampun kepadanya. Jadi kita bila bertemuanlah malam tarwiyah nih, tarwiyah, malam Arafah, malam 2 hari raya termasuk Idul Adha nih. Malam tarwiyah nih malam ketika Nabi Ibrahim bermimpi Allah menyuruh menyembelih putra sidin. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Manakala Nabi Allah Ibrahim telah berusia balik, maka Allah Ta'ala tadi memimpiakan kepada Nabi Ibrahim, maka terjadilah dialog antara Nabi Ibrahim lawan Ismail. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguh aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuk, aku menyembelih kamu karena perintah Allah. Fandur maja tara, nang kaya panah pendapat tikam. Pendapat tikam nina Allah menyuruh aku menyembelih kamu. Ya abatib al, wahai abahku gawi haja. Sembelih jaulun bahaya. Sembelih jaulun bahaya. Kalau itu perintah Allah, ulun rela, ulun rida. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kena memperdapati ulun dalam keadaan sabar. Sembelih jaulun wahai abah. Seorang nabi bermimpi menyembelih putranya pada malam itu, ragu disebut dengan tarwiyah. Lalu ketika sin bermimpi berulang kali asa yakin. Keyakinan sidin itu mimpi ketika sidin tadi menjelang disebut dengan Arafah. Arafahan itu kenal bahwa ini minallah dari Allah Ta'ala. Ia disebut dengan hari kenal. Kenal apa? Bahwasanya mimpi ini minallah dari Allah Ta'ala. Tarwiyah hari keraguan. Arafah ini betul-betul yakin dari Allah. 2 hari ketiga langsung gawi sembelih putra sidin. Jadi di Mina itu ada namanya Jabal Qurban. Jadi luas Jabal Qurban itu nang kayak ring tinju itu ada bang. Nah itu.
4 kali 4 tuh ada. Itu di area diulah ada talinya. Tempat penyembelihan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim seorang anak berumur hanyar balik lawas kada tetamu lawan kuitan. Ketika kuitan tadi bulik ke Babilonia datang menjumpai akan mamasin Siti Hajar, malamnya bermimpi disuruh menyembelih. Ayo bayangkan anak kesayangan, anak yang tercinta, anak yang disayangi, Allah Ta'ala menyuruh menyembelih, sidin kada peduli. Apa ucapan Nabi Allah Ibrahim tadi? Ya bunayya anni azbahu, Abah hendak menyembelih kamu sesuai dengan mimpi yang Abah tadi diberi Allah Ta'ala pemberitahuan. Nabi Ibrahim itu datang dari Allah Ta'ala mimpinya yakin, lalu si anak menggawi itu. Ia sen berucapkan no Sayyidah Hajar ketika itu, wahai istriku, pakailah pakaian anak kita yang terbaik. Aku hendak membawa perjalanan ke Mina. Mina itu adalah sebuah kota yang ramai cuma 3 hari dalam setahun. Orang menyambat situ kota mati. Karena kandidat penduduknya bila ada musim haji. Tapi boleh musim haji hipak manusia di situ. Jadi di situ tempat berkumpulnya manusia hendak melimpar jumrah ula usta dan akabah. Nah, wukuf ini adalah salah satu daripada puncaknya haji. Tidak disebut haji bila orang kada wukuf di padang Arafah, maka disebut dengan al-hajju Arafah. Bermula haji itu adalah hadir, duduk, datang, ada di padang Arafah. Bila orang kada sampat 9 Zulhijjah itu ke padang Arafah wukuf, makanya sudah terlewat musim hajinya. Wukuf itu mulai jam 12 siang sampai kena gelincir matahari, sampai kena hendak sore maghrib. Jadi hitungannya jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam kita wukuf di padang Arafah. Dan di dalam 6 jam ini bila ada orang kadida di gana Arafah, datang Imba Isa kada kau haji lagi. Karena haji harus datang ketika waktu wukuf. Karena imba gelincir matahari maghrib habis dari waktu wukufnya, mereka berjalan tulak berangkat menuju Mina untuk melimpar jumlah tulak Ka'bah. Jadi mereka hadir. Bila ada mereka terlambat, nah kada kawah hadir di situ kada termasuk dengan haji. Jadi wukufnya itu adalah puncaknya ibadah haji tadi, berkumpul manusia di padang Arafah. Lalu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tadi melihat putra sidin si kecil ini, berpakaian bunga sudah. Allah Maha Besar. Berjalan berdua tadi, bertakone Nabi Ibrahim ini, sudah siap nak? Siap wahai abah. Berangkat berdua menuju Mina. Berapa jarak antara Mekah ke Mina? Sekitar 6 kilo. Jadi sekitar 6 kilometer. Berjalan berdua tadi. Sampailah mereka pada sebuah tempat namanya adalah Mina. Maka syaitan pun mengganggu, menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemana wahai Ibrahim membawa anak ikam Ismail? Nabi Ibrahim ini polos menjawab, aku hendak mengerjakan perintah Allah. Perintah apa? Menyembelih putraku Ismail. Kalinya iblis berkata, wahai Ibrahim, itu cuman mimpi, itu cuman bunga tidur, kenapa kau kerjakan? Tidak mungkin Allah Ta'ala menyuruh untuk menyembelih putranya sendiri, apalagi putra kesayanganmu. Wahai Ibrahim, sadarlah, jangan ikam menyembelih putra ikam. Ikam tuh keliru memaham. Apa-apa yang ikam lihat, ikam dengar dalam mimpimu, itu cuman bunga tidur. Marahlah Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim ambil batu dan sidin tawak syaitan tuh karena mata sampai picak mata setan. Jadi di situ guru bila ada orang picak setan lah lain pula. Setan karena sidin menawak. Marah Nabi Ibrahim diganggu setan, ditawak sidin.
Makanya orang mana waktu ucap bismillahi Allahu akbar. Nah, rajma lisayatin, celaka wahai kam setan. Nah, ditawak bahimat. Yang nang kana. Berjalan pulang, ini tawakan pertama, maka disebut dengan jumratul ula. Jumratul ulan itu adalah tawakan pertama, jumrah. Lemparan pertama. Jadi jumratul lemparan. Jadi ada jumratul ula, ada wusta, ada akabah. Nah, nang kedua ini, nang Ismail pulang diganggunya. Wahai Ismail, sadarlah nak. Berlarilah, pergilah. Jangan nikam hakun mengumpati kehendak abah ikam, ikam hendak disembelihnya. Mati ikam cepati buka nak. Panggil pala ikam kena. Oh. Ismail pun buai mengambil batu juga, manukon juga. Billah Allahu Akbar tukunnya. Maka syaitan buka sampai tak kantut-kantut. Nah, hanya bila ada orang buka sampai tak kantut-kantut tak anak buah syaitan. Jadi tak kantut, kan kada gampang. Jadilah di situ jumratul wusta. Ula wusta. Hanya akabah. Akabah ini adalah pelontaran nang ketiga. Kenapa? Karena kedua-duanya menawak. Datang pulang Jibril, datang pulang syaitan tadi. Oh, orang tua gila. Oh, kakanakan gila. Sama gilanya aja gitu. Tawak bagiannya, tukon bagiannya. Siapa menawak tadi? Nabi siapa? Ngarannya Nabi Ibrahim lawan Ismail. Ulun suah membawa jamaah manukon jumratuh menawak. Ada nini tuha bah sampai ke pelimparan leh. Julun sebelum masuk ke pelimparan, disinilah Nabi Ibrahim melempar akan setan. Kita lempar setan yang di tubuh kita, kita lempar, kita tawakinya. Lalu ada nini tuha sampai ke pelimparan tuh. Ini pelimparan, di pelimparan tuh ada tiang. Ada situ polisi berdua di atas situ mengawasi. Nini tuh cangang ke atas kita. Guru aja neto kasetannya. Jangan lain. Tuh polisi askar yang ditawak-tawak nih tuh. Timbaknya kan nabian. Askar di atas tuh ada berdua. Askar tuh nang kayak muda maliati kalau ada nang tergencit. Nah itu kan nyaman nah merespon, memberitahu kepada yang lain. Nang kayak orang di dekat Baitullah tuh ada kalau askar berdua. Maksudnya di anak dekat Baitul di Hajar Aswad. Itu maitihi siapa nang tergencit, siapa nang tertindih, jadi nyamannya mahabari supaya cepat pertolongan. Lalu ketika Nabi Allah Ibrahim Ismail disambat gila macam-macam, mabuk oleh si iblis tadi. Bah orang tua mabuk, orang tua gila bebungulan dipadahi kada maasi tasarah hikam ya itu. Muyak tawaknya berdua iyan nang bukahan tuh. Jadilah jumratul akabah. Jadi ada kisahnya juga pelimparan tuh. Nah, coba lihat Tuhan hendak mengambilkan kisah. Ketika Nabi Ibrahim melaksanakan titah Tuhan karena Allah, gerakan pelemparannya jadi Allah ambil sebagai bagian dari kesempurnaan haji. Ya, ada rukun haji, ada wajib haji. Menawak tadi. Nah, menjadi gerakan wajib haji di dalam menyempurnakan rukun hajinya. Nah, melempar. Jadi boleh di situ kalau orang kadaka wajib haji ini diwakilkan. Misalnya dua laki bini, nang bini ini uyuh bana gagaringan batok manggah behiraan misalnya. Kadakawat tolak hendak melempar, nang laki itu kawan mewakili. Jadi nang bini bebadal menyerahkan. Kak, ojen nang bini
aku babadal lawan ikam ku wakilakan jumlah ulah ke ustaku lah akabahku kepada ikam lemparakan jumrahku baik janang laki kan ku lemparkan jumrah ulah ikam usta ikam akabah ikam pada hari nang pertama nih. Nah jadi nang laki ada juga nang babadal berdua nya kada tapin bisa kalimatnya oh janang bini kalimparakan ulon baik janang laki karena aku tawakakan ikam. Bayangkan nang bini ditawakan ke dalam situ nyepin macam-macam di situlah orang tuh ada pian nang pindah lantai tapi banu kada betakon ulun sudah membedakan bila melimpar jumrah itu 7 kali limparan siapakan batu 7 biji supaya kada legalan kan itu kena bakajal nyaman ambil lagi batu 7 biji di wula di wusta 7 biji di akabah 7 biji ada sidin nih kada 7 biji buat di kantongan tawakan sidin 7 biji sekalian dekum tawakan sidin habis ya biar berapa kali dah langsung ke 7-nya lo pala itu sekali aja hitungannya kamu kayak betul lain dulu 6 kali lagi sin kada tahu dikira sidin 7 biji langsung ke 7 bijinya selesai sudah 7 biji itu bila pen sekali limparan jelas sekali aja nyari ya ambil lagi batu di kantong pian karena kurang limparan di situ karena kita mencari pulang nyaman aja di sini cari batu ada pian orang menawak limparan tuh setengah akuan ada batunya nekun julun jangan melempar jumrah tuh sunnahnya cuman batunya seujung jemari kita iman yang kayak kelingking jari tengah paling ganal kayak ibu jari nih kada boleh ganal benar batunya ini setengah butul akuan nih ganalnya aja kok supaya mati setannya guru aja julun setan dok kada bematiannya dipanjangkan umur oleh Allah paling kada bincul barang izin jadi setengah nenek kada boleh lebih jumrahnya tuh ulang melempar Nabi Ibrahim melempar jua lalu dibawalah Nabi Ismail alaihi salam sampai ke Jabal Qurban. Nah di Mina situ juga ini di Jabal Qurban di situ ada masjidnya di bawah tuh masjid halus kada bakubung masjidnya tapi nak ulun kagum di situ ada masjidnya tuh bata dari Baitullah jadi bata Baitullah ditempel di dinding parak pak imaman masjidnya tuh nah di situ nang hendak menggusuk membuktikan batu Baitullah tuh harum kan kalau di Makkah tuh nyata harumnya karena dipolis hari-hari dengan minyak harum. Makanya kenapa jamaah haji bila tawaf kada boleh menyentuh dinding Baitullah karena dinding Baitullah itu penuh dengan minyak wangi. Bila tersentuh dengan sengaja berarti kita berminyak haram dengan sengaja. Sedangkan berminyak haram itu salah satu nang bila kita gawi kita bayar dam seikung kambing. Karena belum tahalul lagi. Nah, makanya jangan menempelkan awak kita ke Baitullah. Jangan ya guru. Jauh-jauh aja dulu. Di situ kayak pas ulun datang tuh ada nang kayak berdebu kata masjidnya. Ambalnya jadi bergulung-gulung. Yang di Makkah tuh bila musim haji ambalnya digulung berataan. Ai bayangkan Baitullah tuh disingkai bagiannya. Disingkai pang saparo naik tuh nah. Jadi langsung dinding bata. Tapi kalau musim umrah diturunkan, kita kau mencium yang kiswahnya tuh. Amunnya musim umrah ambal masih gitu, mah nyaman benar pang. Nah, tapi bila musim haji dibuka berataan nih, kan udah pakai ambal-ambal, udah dingin keramik, dingin asinya pulang ya Allah, dingin musimnya, mantap. Ini sekarang di Mekah musim panas 41 derajat Celcius panasnya. Tapi alhamdulillah Mekah berbenah benar. Jadi ada
Sekarang ini dahulu aspal itu panasnya minta ampun. Sekarang aspal itu mulai pelataran Baitullah tuh sampai mispalah. Itu di keramiknya, keramik anti panas. Jadi bila kita hilang sandal buka lewat situ ada bapak dingin. Itu ada keramik sepanas apapun karena sinar matahari kada mau panas. Kayak meredam panas keramiknya tuh. Itu keramik paling mahal. Tidak menerima panasnya matahari. Biar kada matahari tapi kada panas. Coba lapak kendaraan kita karena panas matahari. Pas buat asa hangit burit nih beduduk serbujur. Kelapak tipe ngadepin orang hanya datang di pasar naik anak-anak halus dibuat langsung di kendaraan tuh. Langsung beluncat nyentak kipai asal asa menyangat buritnya itu. Kendaraannya hidupnya kan berpingkut di anus itu. Di apa namanya? Di setang kendaraan tuh. Didudukakan karena hidup langsungnya manggas takajut juga. Pada beluncat lawan mamanya. Sampai kendaraannya berdahulu ke rumah pada orangnya. Jadilah paling khawatir benar. Lalu ujar Sidin tadi, sampailah tadi di Jabal Qurban. Maka disitulah Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, inilah tempat penyembelihan kita. Hadangi satu maknaklah. Ujar Nabi Ismail, wahai abah, pertajam ladingnya. Landapi bahe parangnya tuh supaya kada terasa sakit kena matinya ulun. Sambil maasah parang tuh sambil berubuyan banyu mata. Kayak apa? Nyembelih anak. Diasah parang tadi. Landap dah parang nih. Wahai anakku, sudah abah pertajam. Hai janaka kita laksanakan perintah Allah, maafkan abah. Pulang ya abah. Ya abah tib'al ma tu'mar. Wahai abahku kerjakan. Berabahai Nabi Ismail nih. Dihadapakan tadi ke kiblat. Kan persembahan untuk Tuhan kisahnya nih. Ujar Nabi Ibrahim, anakku siap bahai sudah. Gayat ya. Lalu menggayatai Nabi Ibrahim nih, bismillah, Allahu Akbar. Nah digayat Sidin. Tapi kada tandas. Gayatan pertama tuh kada tadas. Bisa mengaji di kandangan sekolah sini ada. Ini ada pian orang menyembelih kambing kada sin tadasan. Sian benar. 3 buting parang ganti parang halus sampai parang ganal kada tadas juga. Kalinya kambingnya diminumi bagiannya, diuntalinya. Lucut. Kambing diuntali. Allahu Akbar. Kejadian tuh ada juga yang disembelih paket berdiri pulang sapinya, bukahan bagiannya, sapinya jadi hantu jangan kan. Padahal sapinya jadi hantu. Allah. Lalu Nabi Ibrahim tadi berkata, wahai pisau, kenapa ikam kada tadas tumpul maka landap sudah. Dimpasakan Nabi Ibrahim ke batu, balah batu tuh. Wahai pisau, ujar Nabi Ibrahim, kenapa batu ini bisa belah sementara daging lembut Ismail ini kamu udah sanggup untuk memutuskannya. Kalinya berucapian lading tuh. Ya Ibrahim, engkau menyuruh memotong leher Ismail, tapi Allah menyuruh kau jangan kau potong. Mana harapnya? Perintah Allah ke perintah hikam kah? Ranayai. Lalu Nabi Ismail, kalau pian kada ikhlas bahaya. Aku ikhlas. Munka itu bahaya Ismail. Ikat barang tangan ulun nih.
supaya jangan terlalu banyak bergerak. Ikat ya bah. Sing baju lengan pian supaya darahnya kada mencurat karena bila mencurat karena darahnya karena baju pian karena mama batakun darah siapa? Darah Ismail karena mama menangis. Dia yang nyingsing tuh. Makanya sunat menyingsing baju anak menyembelih itu. Lalu diikat tadi tangan Ismail. Itu gawian berataan tuh, gawian berdua. Makanya kita sunat mengikat binatang ternak tuh. Imbah diikat, digayat pulang karena digayat ujar Nabi Ismail wai abah kalau pen hendak menyembelih ulun tutup wajah ulun nih. Kayak namun pen melihat kena pen kadepuron lawan ulun. Ya Nabi Ibrahim baucap anakku siap nak lah. Baik kata Nabi Ibrahim. Abah sabuting lagi pesan ulun. Bila kena pian bulik padahakan maaf Ismail lawan Mama Hajar. Tadi Ismail belum sempat meminta maaf lawan Mama. Nangis pulang Nabi Ibrahim. Ya nasin baucap auni ya Allah, tolongi ulun ya Allah. Ya nang sidin tu menurunkan parang ke leher Ismail tu. Hanya malaikat di atas langit memandang, dipimpin malaikat Jibril alaihi salam. Apa ujar malaikat Jibril alaihi salam? Ya Rabbana, ya Maulana, irham hada syekhil kabir, abda hajat iblis sagir. Ya Allah, kasihani orang tua tu ya Allah, dan gantikan ya Allah anak kecil itu dengan sesuatu barang sembelihan. Maka Allah menyuruh, wahai Jibril, ambilkan akan korban si Habil yang ada di dalam sorga, gantikan Ismail itu nang mahurupakan tuh Jibril. Imbah digayat sidin mencurat darah tuh karena nih muha Nabi Allah Ibrahim curatannya tuh. Takbir malaikat Jibril. Allahu Akbar. Merasa mencurat dah anak dah menyahutai. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu Nabi Ibrahim berucap dah. Hanya Ismail nang ketiga. Allahu akbar walillahil hamd. Membukalah mata Ibrahim. Ternyata lain nang disembelih. Ternyata nang disembelih kibas. Kibas itu lebih kenal pada kambing tadi. Disitulah Nabi Ibrahim tadi bersyukur kepada Tuhan. Ya Allah, kau selamatkan Ismail, kau gantikan dengan kibas. Sempurna sudah korbannya Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika sudah sempurna Ibrahim alaihissalam tadi menyembelih Ismail, maka jadilah kisahnya ini didengarakan oleh Rasulullah. Ketika Jibril mengisahkan, maka Rasul pun menyuruh kita sebagai umatnya bila hari raya menyembelih binatang kurban menggawi kalakuan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu sidin menggawi kesunahan sidin tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghormatan kepada Nabi Ibrahim disuruh kita menyembelih binatang ternak. Lalu nang kaya apa kemuliaannya pulang binatang ternak ini bila kita menyembelih. Nah, barang siapa menyembelih binatang ternaknya atau binatang korbannya pada hari Adha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala apa yang kau minta, Allah kasih. Wah, ini pahalanya, pahala orang berkorban di jalan Allah. Apa nang pian minta Allah beri. Ganal pahalanya. Maka berkorbanlah atas nama keluarga besar supaya pahalanya menyebar.
Misalnya kita sebutkan tadi akan keluarga lah besar kita dari pihak abah kita, maka seluruh pahala itu menyebar kepada anak-anaknya sampai kepada cucu-cucunya. Oh ini boleh berarti kita dangsana kue bilanya kita berkorban atas nama kuitan. Bila atas nama kita, maka nang berpahala diri kita, bini kita dan anak-anak kita dan orang yang ada di rumah kita. Tapi bila atas nama abah kita, maka seluruh anak dari abah kita akan dapat pahala beserta dengan cucu-cucunya. Nih, misal kayak ini, pian kan hendak berkorban. Lalu pian nih berucap atas nama siapa aja guru? Atas nama aku guru. Oh ya kah? Siapa ngaran nikam? Udin. Nah. Lalu berbadang, guru sembelihkan 1/7 dari seekor sapi korban atas nama Udin lah. Nah, karena Allah, kau terima menyembelihkan korban karena Allah. Maka Udin tadi seluruh keluarganya, bininya, anaknya dapat pahala. Sarumahan dapat. Tapi bila nama atas nama Abah Udin, misalnya Abah Udin ngarannya Abdurrahman. Abdurrahman ini bisi anak belas. Nah, guru sembelihkan korban terus nama keluarga besar ulun Haji Abdurrahman karena Allah. Ku sembelihkan korban dekam atas nama Haji Abdurrahman lah sekeluarga karena Allah. Maka Abdurrahman itu bisa anak 11 itu dapat pahalanya, termasuk sidin tadi. Pahala kan udang sanak kita, betul udang sanak kita bisi anak dapat pulang pahalanya. Wah. Jadi bila hendak genal pahalanya bagus atas nama kuitan. Jadi saikong binatang korban pahalanya menyebar. Nah, sebagaimana baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bila menyembelih korbannya boleh berkata Allahumma hada min Muhammad wa ali Muhammad wa ummata Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad. Nah, dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Patakabbal, terima ya Allah. Saya kongsin menyembelih tapi niatnya banyak. Nah, jadi boleh nih atas nama keluarga besar kita lalu berataan dapat. Jadi kada usah tunggal likungan misalnya seekong kambing itu misalnya nama abahnya dulu, betul bininya tahun kena. Betul anaknya, anak pengganalnya, panangah, pahalusnya kada. Biar atas nama abahnya itu kada apa. Apalagi bila hendak kenal pahalanya atas nama keluarga besar. Nama keluarga tuh besar tuh abah kita aja. Abah kita kan banyak besi anak. Apalagi nama pada tuan bagiannya seberapa berapa tingkat ke atas tuh dapat beratan pahala korban. Karena pahala korban ini menyebar. Itu bedanya. Pahala korban menyebar. Tapi nang mana mampu abdal pulang korban sendiri. Pin sama keluarga besar lah. Kalau nambah korban sudah kakak korban kan kada boleh tetap aja kadang boleh dengan korban lagi. Sembelih lagi atas nama mama lagi. Atau pihak keluarga ikam siapa? Kan kita ini bersebelahan. Tadi pihak kita abah kita. Betul pihak bini kita siapa lagi pulang namanya? Nama abahnya tenang, nah sambat kenal lagi pahalanya. Betapa gembiranya nang dikubur dapat pahala korban. Jadi bila orang berkorban, nah ini kena akan menjadi tunggangan kita di negeri akhirat untuk menuju ridhanya Allah Ta'ala. Tapi barang siapa diberi Allah lah rezeki nang bagus banyak kan ada rumah ganal tapi nya kada mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana. Ujar baginda kita Rasul barang siapa diberi tadi akan kelebihan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, jangan datang ke tempat masjid kami, ke tempat sembahyang kami, ke tempat langgar kami atau masjid kami. Saking baginda kita Rasul tuh sidin agak marah bila ada umat nang berduit tapi kada mau berkorban. Tapi nang mana nang inya kada berduit kada apa-apa, sudah dikorbankan oleh Rasulullah. Karena Rasul ucap tadi, Allahumma hada min Muhammad wa ali Muhammad
wa ummata Muhammad, ya Allah. Dan ini adalah korban Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad bagi nang kadakawa berkorban. Lalu bila kita mencari sendiri binatang korbannya, ada 4 binatang korban yang tidak boleh tadi dikorbankan. Yang pertama adalah binatangnya matanya buta dan jelas kebutaannya. Jadi bila matanya picak sebelah jangan ditukarilah. Walaupun sehat awaknya tapi sebelah ada di dalam matanya. Pincang dan jelas kepincangannya. Nah, pincang betisnya ada boleh juga lah ditukare bilanya. Sakit dan jelas sakitnya, pindah telukup ya. Berapa mang sapi itu gering karena covid semalam tuh belum jangan ditukare. Tak murah bang, jangan. Walaupun murah jangan ditukar. Kurus dan terlihat tulangnya, kurus benar jangan ditukar. Kasihan orang berbagi tulang warna karakupan. Kayak sembelih dagingnya banyak tulang. Jadi bilanya kurus jangan ditukari juga. Artinya ada ketentuan tadi binatang ternak nenek. Lalu bila kita pulang berkurban carilah yang bagus, yang gagah. Semakin bagus kurbanmu, Allah, semakin baik kurbanmu, maka semakin kau membesarkan tadi akan keagungan Allah. Karena Allahul Jamal yuhibbul jamal. Makin bagus kita memilih kurban, nah makin lagi. Hanya ada orang-orang yang berduit tuh memilih kurban bagus benar, kayak Irfan Hakim. Nah kalau itu kurbannya mantap badannya itu. Kenal. Tuh tukang sembelihnya aja takutan melihat. Kenal banget. Ada kegampangan itu ya Allah. Ada nang sampai 1 ton. Bayangkan banyaknya 10 ekong sapi kita, hitungannya 5 ekong sapi kita, 1 ekong sapi bagian itu aja. Lalu siapapun yang menggani'i lah dalam proses penyembelihan binatang korban, maka mereka semua dapat pahala. Nah nih, pian siapa aja nang menggani, apalagi nang tendang sar itu genah benar pahalanya. Nang marimpong sapi lah, nah kita dangsar kita itu genah benar. Tapi sapinya pang tertawan doakan. Siapa nang menggani lah di dalam nang parimpungan itu. Ada kalau nang menarik tali di betis sapi itu, tarik berait banyak kan betis kawan kan gimana. Kawan maka melucut ulun pian suala menyembeli sapi orang ini lucu juga. Pas ulun datang leh kada papa roja kami nang pahabisan aja datang ayolah jam 10-an lewat ta. Sapinya kan tidak jadikan korban jalan nih, res lapas sapinya aja. Buka ke pehomaan. Waktu kan pehomaan karing, sapinya buka ke pehomaan tuh. Itu disasahi bagiannya tuh sejam itu aja. Belum dapat pang lagi menghadang sapinya uyuh aja. Terus kayak apa aja kok? Pinanya bagian yang menyasahi penang keuyuhan. Ya Allah, itu pian menyembelih di pehomaan juga. Ada kalau dibawa bulik sapinya, kuat banget. Jempol lucut mangkat ke gampangan. Nah, jadi sapi itu dia ada punya insting naluriah kehewan juga. Jangan menyembelih sapi lah punya kawat nang kawannya tuh melihatnya cangang mencanganginya bila matanya habang ya dah tuh sang itu kejadian di Belitung semalam. Paman juga matanya habang sudah tuh. Mau kada apa-apa aja, insyaallah ya. Sikongnya merimpong surangan ya.
bataknya merabahkan degumnya ulun kira sapinya merabah hanya sidin mulai lihat sidin itu disipak sapi ya sini tak ungkap dibawa semenang kasoka insan 17 jahitan batu orang kampung turun aja membantu sudah sembelih turun jadi sore itu diantari bagiannya dagingnya nama masak kai jadi makan pian pamana ini nang mana nang sapi nang menendang muawan masuk ke rumah sakit sih jadi bagaimana dia santai ya Allah supaya salamatan kita beratan dan Allah terima amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan segala amal baik kita untuk bekal kita pulang menuju Allah dan kita selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hadi wa alimna ya alim wa bayyin lana ya ghani al-hajat ya dafi' wa hamdun lil akhirah. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu